Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahma Fitri dari Lokal 2B dengan NIM 1932 10254. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo. Baiklah, saya di sini akan menyajikan materi tentang teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik. Teknik menjalin hubungan dengan klien. Ada dua persyaratan dasar agar komunikasi menjadi efektif, yaitu 1. Semua komunikasi harus ditunjukkan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. Yang kedua, komunikasi yang menciptakan saling pengertian harus dilakukan lebih dahulu sebelum memberi saran, informasi, maupun masukan. Teknik komunikasi berikut ini, terutama penggunaan referensi dari Sives, Stuart and Swindon, dan Wilson Case antara lain. 1. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan akan menciptakan situasi interpersonal dalam keterlibatan maksimal yang dianggap aman dan membuat klien merasa bebas. Contoh sikap untuk menunjukkan cara mendengar penuh perhatian. 1. Berusaha mendengarkan klien menyampaikan pesan nonverbal bahwa perawat perhatian terhadap kebutuhan dan masalah klien. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan verbal dan nonverbal yang sedang dikomunikasikan. Ketiga, keterampilan mendengarkan sepenuh perhatian dengan pandang klien ketika sedang berbicara. Yang kedua, menunjukkan penerimaan. Menurut Nurjanah 1 pada tahun 2001, penerimaan adalah mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Contoh sikap perawat yang menunjukkan penerimaan. 1. Mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Yang kedua, memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. Yang ketiga, menghindarkan untuk berdebat, mengekspresikan keraguan, atau mencoba untuk mengubah pikiran klien. Perawat dapat menganggukkan kepala atau berkata, "Ya, saya mengikuti apa yang Anda ucapkan." Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai klien. Paling baik jika pertanyaan dikaitkan dengan topik yang dibicarakan dan gunakan kata-kata dalam konteks sosial budaya klien. Selama pengkajian, ajukan pertanyaan secara berurutan. 4. Mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Mengulang atau restunting yaitu mengulang pokok pikiran yang diungkapkan klien. Gunanya untuk menguatkan ungkapan klien dan memberi indikasi perawat mengikuti pembicaraan klien. Restarting atau pengulangan merupakan suatu strategi yang mendukung untuk listening. Contoh 1. Saya tidak dapat tidur sepanjang malam saya bergadang. Saudara mengalami kesulitan untuk tidur. 5. Klasifikasi. Klasifikasi adalah menjelaskan kembali ide atau pikiran klien yang tidak jelas atau meminta klien untuk menjelaskan arti dari ungkapannya. Menurut Nurjanah 1 pada tahun 2001, klasifikasi digunakan apabila pesan yang disampaikan oleh klien belum jelas bagi perawat, dan perawat mencoba memahami situasi yang digunakan klien. Contoh dari klasifikasi adalah, saya tidak yakin saya mengikuti apa yang Anda katakan. Yang keenam, memfokuskan. Metode ini dilakukan dengan tujuan membatasi bahan pembicaraan sehingga lebih spesifik dan dimengerti. Materi yang akan disampaikan ataupun yang akan didiskusikan mengerucut pada salah satu masalah saja. Yang penting adalah konsisten dan kontinu atau berkesinambungan yang tidak menyimpang dari topik pembicaraan dan tujuan komunikasi. Contoh,
Hal ini nampaknya penting, nanti kita bicarakan lebih dalam lagi. 7. Menyampaikan hasil observasi. Perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya, sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Perawat menguraikan kesan yang ditimbulkan oleh syarat nonverbal klien. Menyampaikan hasil pengamatan perawat sering membuat klien berkomunikasi lebih jelas tanpa harus bertambah memfokuskan atau mengklarifikasikan pesan. Contoh, Anda tampak cemas. Yang kedua, apakah Anda merasa tidak tenang apabila Anda menawarkan informasi? Memberikan tambahan informasi atau informing merupakan tindakan penyuluhan kesehatan klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan kesehatan atau pendidikan pada klien tentang aspek-aspek yang relevan dengan perawatan diri dan penyembuhan klien. Informasi diberikan kepada klien harus dapat memberikan pengertian dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi klien, serta membantu dalam memberikan alternatif pemecahan masalah. 9. Diam. Diam yang dilakukan perawat terhadap klien adalah bertujuan untuk menunggu respon klien untuk mengungkapkan perasaannya. Diam digunakan pada saat klien perlu mengekspresikan ide tapi tidak tahu bagaimana melakukannya atau menyampaikan hal tersebut. Contohnya adalah 1. Seseorang telah mengerti. Yang kedua, marah dan frustasi tapi menolak untuk mengungkapkan. Yang ketiga, kesediaan orang lain untuk menanti. Yang keempat, bosan. Yang kelima, mendengarkan penuh perhatian. Yang keenam, seseorang tidak dapat berpikir atau tidak mampu menangkap pembicaraan. Sepuluh. Meringkas. Meringkas adalah pengulangan ide utama yang telah dikomunikasikan secara singkat dalam rangka meningkatkan pemahaman. Meringkas bila diartikan sebagai proses abstrak di mana terdapat kesimpulan atas diskusi maupun pembicaraan yang telah dilakukan sehingga ada kesamaan ide dalam pemikiran. Meringkas berarti memberi kesempatan untuk mengklarifikasi komunikasi bersama dengan ide dalam pemikiran. Contoh, selama beberapa jam Anda dan saya telah membicarakan. Menawarkan informasi. Memberikan tambahan informasi atau informing merupakan tindakan penyuluhan kesehatan klien. Teknik ini sangat membantu dalam mengajarkan kesehatan atau pendidikan pada klien tentang aspek-aspek yang relevan dengan perawatan. Contohnya adalah 1. Selamat pagi Bu Sri atau Assalamualaikum. Yang kedua, saya perhatikan Ibu sudah menyisir rambut Ibu. Yang ketiga, saya hari ini tampak senang sekali melihat Ibu sudah mulai latihan gerak. 12. Menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Menawarkan diri merupakan kegiatan untuk memberi respon agar seseorang menyadari perilakunya yang merupakan baik dirinya sendiri maupun orang lain tanpa ada rasa bermusuhan. Seringkali, perawat hanya menawarkan kehadirannya rasa tertarik. Teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Contoh, saya ingin Anda merasa tenang dan nyaman. Memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Biarkan klien yang merasa ragu-ragu dan tidak pasti tentang peranannya dalam interaksi ini dapat distimulasi perawat dengan mengambil inisiatif dan merasa bahwa ia diharapkan untuk membuka pembicaraan. Contohnya adalah 1. Adakah sesuatu yang ingin Anda bicarakan? Yang kedua, apakah yang sedang saudara pikirkan? Yang ketiga, dari mana Anda ingin memulai pembicaraan ini?
14. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Teknik ini menganjurkan klien untuk mengarahkan hampir seluruh pembicaraan yang mengindikasikan bahwa klien sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Perawat lebih berusaha untuk menafsirkan daripada mengarahkan diskusi atau pembicaraan. Contohnya adalah 1. Teruskan, yang kedua, dan kemudian, ketiga, ceritakan kepada saya tentang itu. Menempatkan kejadian secara teratur akan menolong perawat dan klien untuk melihatnya dalam suatu perspektif. Kelanjutan dari situasi kejadian secara teratur akan menolong perawat dan klien untuk melihat kejadian berikutnya sebagai akibat kejadian yang pertama. Perawat akan dapat menentukan pola kesukaran interpersonal dan memberikan data tentang pengalaman yang memuaskan dan berarti bagi klien dalam memenuhi kebutuhannya. Contoh 1. Apakah terjadi sebelum dan sesudahnya? Yang kedua, kapan kejadian tersebut terjadi? 16. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsinya. Apabila perawat ingin mengerti klien, maka ia harus melihat semuanya dari perspektif. Klien harus merasa bebas untuk menguraikan persepsinya kepada perawat. Ketika menceritakan pengalamannya, perawat harus waspada akan timbulnya gejala ansietas. 16. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsinya. Apabila perawat ingin mengerti klien, maka ia harus melihat semuanya dari perspektif. Klien harus merasa bebas untuk menguraikan persepsinya kepada perawat. Ketika menceritakan pengalamannya, perawat harus waspada akan timbulnya gejala ansietas. Contoh 1. Ceritakan kepada saya bagaimana perasaan saudara ketika akan dioperasi. Yang kedua, apa yang sering terjadi? 17. Refleksi. Teknik refleksi digunakan untuk mengembalikan ide, perasaan, dan pertanyaan kepada klien. Refleksi merupakan mengembalikan pikiran dan perasaan klien. Terkadang, klien belum mampu memutuskan apa yang telah ada dalam pikirannya. Akan tetapi, pikiran dan perasaan itu terganggu, sehingga klien tidak mampu mengambil keputusan. Apakah menurutmu saya harus mengatakannya kepada dokter? Apakah menurut Anda harus mengatakannya? Suami saya sudah tidak datang mengunjungi saya, bahkan tidak menelpon saya. Kalau dia datang, saya tidak ingin berbicara dengannya. Ini menyebabkan Anda marah? Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik. Semoga materi saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.